pagi, selamat pagi, selamat pagi, semangat pagi. Anton Teddy, saya selalu bersemangat, apalagi pagi ini saya akan ketemu dengan teman-teman travel agents. Saya akan mengupdate pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dari travel agent di reseller travel ini. Selamat pagi yang sudah join. Pak Akbar, apa kabar? Terima kasih. Miss Jejek dari mana ini? Pak Akbar dari mana? Kalau ada pertanyaan silahkan ya tulis, nanti saya juga bisa akan jawab. Saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan, jadi saya akan mulai. Pak Akbar, Bang Akbar, ini dari Makassar ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang saya sudah terima dari kemarin sampai pagi ini. Pertanyaan yang akan saya mulai, yang pertama adalah bahwa semua travel agent, baik besar maupun kecil, sekarang ini kena imbasnya. Apa itu? Bisnisnya stop. Bisnisnya stop. Miss Jejek dari Tanjung Priok. Oke. Selamat pagi. Semangat terus ya. Dan tadi bisnis travel mau besar mau kecil adalah sama. Mau inbound, mau outbound, mau corporate, mau ticketing, mau jualan hotel, mau jualan domestik, mau apapun, semua stop. Karena dalam kondisi virus ini, kita di Jakarta tidak bisa ke luar kota, dianjurkan untuk tidak keluar kota. Yang dari luar kota dianjurkan tidak ke ibu kota. Yang dari Jakarta tidak bisa terbang ke Singapura karena pemerintah Singapura tidak menerima turis, tidak menerima orang asing yang datang ke Singapura. Dan beberapa negara malahan ada yang menerima, tetapi kondisinya adalah harus dikarantina 14 hari ya. Sama seperti beberapa kota kemarin saya melihat kota di Kudus ya, ada Wonogiri, ada beberapa kota lain, semua dikarantina dulu. Jadi ini yang menyebabkan kita tidak bisa bepergian, bisnis travelnya stop. Nah pertanyaannya ini adalah bagaimana Pak tentang semua travel nih kelihatannya bisnisnya stop. Satu adalah travel besar stop, travel kecil stop. Stop dalam arti kata income-nya tidak ada pemasukan. Malahan kalau boleh saya katakan kami ini sudah mungkin hampir 2 bulan terakhir ini adalah yang ada adalah proses refund, proses reschedule, proses cancel, dan itu saja terus menerus. Nah, bagaimana dengan kondisi semua travel baik yang besar maupun kecil dengan kondisi stop seperti ini? Bapak Ibu, saya cenderung mengatakan begini. Ada waktunya kita stop, kita stop. Ada waktunya kita harus di rumah, kita harus tidak ada income, harus tidak bisa lagi. Ini adalah situasi wabah yang melanda seluruh dunia. Bukan cuma Jakarta, atau cuma Indonesia, atau Asia, tidak. Ini semua. Nah, apa yang kita bisa ambil petik pelajarannya? Yang pertama adalah kita harus bersyukur. Kalau perusahaan kita kecil, beban daripada biaya perusahaan juga kecil. Kalau kita perusahaannya besar, Bapak Ibu, teman-teman, beban kita besar. Tadi pagi saya bicara dengan teman saya di perusahaan yang punya ratusan stafnya. Pertanyaan simple. Mereka bertanya kepada saya, opsi PHK. Saya mengatakan, Pak, Bro, apakah staf yang sudah bekerja bahu-membahu sekian lama,
lalu kita harus kita ambil opsi PHK. Ini bicara untuk bulan Mei. Beberapa travel besar dengan jumlah yang di atas 50 staf sudah mengambil posisi PHK. Kami dari TX Travel belum memikirkan posisi PHK. Memang semua sekarang tinggal di rumah, tidak ada pemasukan. Kami mengurangi biaya dengan bergiliran bekerja standby 50%, sehingga biaya gaji yang kami berikan kepada staf kami adalah juga 50%. Jadi pertanyaan pertama soal bagaimana kondisi travel besar yang juga stop, apakah mengalami hal yang sama dengan travel kecil yang juga stop? Jangan dipikir travel kecil lalu yang kena dampaknya. Travel besar juga kena dampaknya. Bisa dibayangkan kalau travel besar tidak melakukan penghematan, tidak ambil napas panjang, ini akan menjadi berbahaya juga. Pertanyaan kedua adalah, ada yang bertanya, Pak Anton, bagaimana prediksi dari kapan mulai lagi? Prediksi saya tentang kapan mulai lagi bisnis travel ini kembali normal. Asumsi saya, ini asumsi, ramalan saya. Bulan April tentunya kita sudah lupakan. Kita bulan Maret di rumah saja. Bulan April di rumah lagi. Dan bulan Mei kita juga mau tidak mau saya memprediksi asumsi wabah belum selesai dan baru selesai adalah akhir Mei. Di rumah lagi sampai bulan Mei. Asumsi bulan Mei selesai wabah, artinya bulan Juni kita sudah mulai masuk kantor. Masuk kantornya apakah full 100%? Saya pikir masuk kantornya adalah mungkin dimulai dengan 30%, 40%, 50%, dan seterusnya, sejalan dengan waktu, sejalan dengan perkembangan, sejalan dengan bisnis yang masuk. Percuma masuk semua, lalu nggak ada kerjaan juga. Lebih baik kita berbagi yang masuk dan yang tidak masuk. Yang kedua adalah, pada waktu kita bulan Juni masuk, bisnis apa yang akan mulai duluan? Bisnisnya adalah bisnis tugas kantor. Tugas kantor itu maksudnya adalah dari Jakarta mengirim auditor ke daerah, dari Jakarta mengirim training, dari Jakarta mengirim orang-orang untuk tugas kantor ke daerah-daerah. Begitu juga dari daerah mengirim ke Jakarta, belanja, dan lain sebagainya. Semua adalah persoalan bisnis. Belum memasuki persoalan yang namanya persoalan jalan-jalan liburan. Jalan-jalan liburan akan sifatnya short term. Maksudnya adalah weekend. Dari Jakarta pergi ke Puncak, pergi ke Carita, pergi ke Bandung, itu akan dilakukan. Tapi tidak ada yang misalnya jalan-jalannya 10 hari, jalan-jalannya seminggu, itu belum ada. Jadi dengan demikian kita harus siap-siap yang akan buka dulu bulan, asumsi saya bulan Mei selesai, bulan Juni, Juli, Agustus, prediksinya adalah yang dimulai adalah urusan kantor, urusan bisnis trip semuanya. Nah, pada waktu itu tentunya yang masuk adalah tiketing, hotel, bagian tur mungkin akan secara periodik kita membangun ulang lagi, menghitung ulang lagi harga yang tadinya dihitung 15.000 sekarang harus dihitung menjadi 16.000. Begitu juga program-program kita tanya lagi tiketnya terbang tidak dan lain sebagainya. Diperkirakan tur akan mulai dari September, Oktober, November. Mudah-mudahan bisa jalan dan walaupun agak sedikit pesimis, mungkin corporate
leisure, incentive group, dan lain sebagainya yang sudah tertunda ini bisa dijalankan dulu. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Leisure, keluarga, leisure trip ini mungkin baru mulai. Perjalanannya adalah November, Desember. Dan kalau ditanya bagaimana, kenapa yang travel besar mempunyai beban lebih besar, karena mereka sangat-sangat banyak stafnya adalah di bagian tour. Bagian tour itu mungkin stafnya bisa ada sekitar 65%, 2/3 adalah di bagian tour. Dan bagian tour, prediksi saya adalah baru jalan lagi adalah dari November ke atas. Itu pun kalau semuanya lancar. Itu pun dengan catatan negara-negara lain sudah membuka diri ya. Seperti kayak sekarang di Hainannya orang-orang sudah tidak pakai masker lagi, tetapi orang-orang dari domestik China pun masih belum diizinkan terbang masuk ke Hainan. Jadi orang Beijing jalan-jalan di Beijing, orang Beijing jalan-jalan ke Shanghai boleh, objek wisata perlahan-lahan sudah dibuka, restoran sudah dibuka, mall sudah dibuka, walaupun ada yang namanya physical distancing gitu ya, nggak boleh duduk dekat-dekat, rapat-rapat dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan yang ketiga adalah mengenai cancellation booking, mengenai refund, mengenai follow up refund. Teman-teman travel agent, saya harus mengatakan bahwa di sisi sekarang ini bisnis sangat-sangat dikagetkan dengan situasi wabah virus. Pihak airline yang tadinya memberikan refund itu dalam bentuk uang, sekarang ini mereka menghitung uang yang masuk dengan uang yang keluar sudah tidak seimbang. Uang yang masuk tidak ada, uang yang keluar terus-menerus. Sehingga banyak pihak airline, saya bisa mengatakan mayoritas airline itu memberikan uang refundnya dalam bentuk voucher. Voucher yang hanya bisa dipakai oleh orang yang sama. Nama Anton Teddy meng-cancel, mereschedule, biasanya meng-cancel dulu. Jadi saya nanti dikasih voucher berlaku rata-rata adalah ada yang 6 bulan sampai 12 bulan baru bisa dipakai lagi setelah oleh saya, tidak bisa digantikan nama. Itu yang pertama. Bagaimana mengenai follow up refundnya? Follow up refundnya kita kapan sudah siap? Airline itu AirAsia adalah memberikan sistem lewat webnya. AirAsia sangat-sangat mudah sekali. Semua airline sebenarnya mempermudah kita semua. Jadi proses yang pertama adalah satu, bahwa yang namanya cancel, kita tidak jadi pergi. Cancel, boleh reschedule, boleh juga kita sebut adalah refund, cancel dulu, tapi refundnya tidak keluar dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk voucher. Ya, ini Garuda seperti begitu, Lion Air seperti begitu. Saya rasa semua airline melakukan seperti itu. Bapak Ibu, apa yang kita bisa infokan kepada konsumen kita? Satu, bahwa uang yang masuk dengan uang yang keluar tidak seimbang. Jadi bisa dibayangkan, misalnya setiap bulan airline itu harus mengeluarkan katakanlah 1.000, uang yang masuk sekarang itu adalah 10 atau mungkin 100. Lalu yang terjadi adalah bahwa pihak airline penumpangnya cancel semua. Lalu pihak airline pemasukannya 100 harus cancelnya mungkin 5.000. Padahal airline juga punya kewajiban, misalnya bayar cicilan pesawat dan lain sebagainya, itu 1.000. Jadi bisa dibayangkan dengan kondisi seperti ini, airline tidak punya uang lagi. Airline
kesulitan cash flow. Banyak yang bertanya kepada saya, airline kalau dalam situasi seperti begini, apakah bisa kolaps? Saya mengatakan adalah dalam posisi seperti ini, airline yang ada sekarang itu cuma sedikit. Ada Garuda dan Citylink, ini adalah perusahaan milik negara, jadi jangan khawatir, pasti terbang. Kalaupun tidak terbang, pasti uangnya kita bisa dapatkan kembali dalam bentuk apa saya tidak tahu, tapi tidak hilang, itu yang pasti. Yang kedua adalah bahwa yang lainnya adalah Sriwijaya dan Lion Air. Saya secara khusus memang kita sudah mendengar bahwa Sriwijaya sedang ada kesulitan, tetapi saya percaya kesulitan yang dihadapi oleh Sriwijaya bisa juga diselesaikan dengan baik dengan cara kita juga membantu, bukannya minta cash kepada Sriwijayanya, tetapi kita minta reschedule, dipakai lagi tiketnya itu. Begitu juga dengan Lion Air, Batik Air, Wings, itu satu grup yang menurut saya adalah untuk kolaps itu terlalu besar untuk kolaps, ya. Mereka perusahaan yang sangat-sangat besar, mereka punya perusahaan di Malaysia, mereka punya perusahaan di Thailand, perusahaannya adalah giant, sudah konglomerat. Menurut saya adalah tidak mudah untuk kolaps, ya. Jadi tenangkan semua teman-teman, Bapak Ibu, kepada konsumen bahwa proses refund, proses cancel, proses reschedule memang tidak diberikan dalam bentuk yang uang tunai, karena awalnya Garuda memberikan uang refund itu dibalikin ke ini, ya, dikembalikan refundnya itu kepada akun kita. Beberapa airline juga mengembalikan akun kita. Tetapi belakangan mereka melihat tidak sanggup lagi. Kenapa? Karena pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang, Bapak Ibu. Pengeluaran dan pemasukan kalau tidak seimbang sangat berbahaya. Perusahaannya bisa kolaps. Nah, kolaps dalam arti kata bisa-bisa dipilotkan. Kenapa? Karena tidak bisa mengembalikan uang 100.000 gitu misalnya, ya. Refundnya 1 juta tidak bisa dikembalikan. Nah, itu hukumnya ada, dipilotkan. Tetapi kalau airline mengatakan bahwa refundnya dalam bentuk voucher, itu kewajiban daripada airline sudah dilakukan. Walaupun dengan begitu tugas kita memberitahu kepada konsumen, kembali saya mengulang, karena ini penting sekali kerjasama, kita penting menjaga jangan sampai airline itu kolaps, ya. Dan kalau ditanya, ini yang ketiga tadi. Yang keempat, orang sering kali bertanya bolak-balik pertanyaan ini terus menerus adalah bagaimana dengan staff? Apakah kalau kita sekarang di bulan Maret, April, hampir April ini hampir tidak ada sama sekali pemasukan, ya. Kita harus juga memotong gajinya, mengurangi gajinya, atau PHK. Jadi saya mungkin mundur sedikit cerita bahwa pada waktu Februari TX Travel kami mulai melakukan on off, kerja 50%, staff masuk, 50% tidak masuk. Kenapa? Karena memang pekerjaan yang ada, kami banyak sekali menghandlenya adalah grup tour, charter flight mulai tanggal 25 Januari sudah tidak terbang karena pihak Cinanya sudah lockdown. Artinya kami harus mengurangi staff-staff yang memang tidak ada pekerjaannya. Lalu kami kerja bagi 2 shift. Setengah 50% kerja, setengah 50% dirumahkan. Ini adalah Februari. Di bulan Maret kita terus jalan 2 minggu pertama sama, sampai tanggal 15 atau 16 Maret mulai yang dinamakan DKI menghimbau, menyuruh, menginstruksikan bahwa kita harus kerja di rumah. PSBB belum ada. Memang kita
ada bagian tertentu, bagian akunting, bagian finance ya, bagian keuangan khususnya masuk full karena mereka menyelesaikan persoalan-persoalan yang ketinggalan, merapikan hal-hal yang memang ketinggalan. Nah, bulan Maret adalah posisinya kerja 50% tetapi di rumah. Artinya mereka tidak mendapatkan uang transport, mereka tidak mendapatkan uang makan karena tidak ke kantor. Yang 50%-nya. Jadi Maret ini adalah masuk, tetapi yang bulan April sama sekali tidak masuk. Artinya kerja di rumah, lalu kita memberikan gajinya adalah 50% dengan catatan karena kerja di rumah tidak masuk ke kantor, jadi mereka hanya digaji basic, gaji dasar sebanyak 50%, kerjanya 50%, standby-nya 50%, giliran semua, dan tidak masuk kantor dan tidak dapat uang makan dan uang transport. Tetapi yang masuk ke kantor dapat uang makan dan uang transport ya. Ini adalah soal salary. Bagaimana dengan bulan Mei? Bulan Mei saya akan menerapkan sama seperti kayak bulan April karena saya percaya, seyakin-yakinnya bahwa bulan Mei adalah akhir daripada segala-galanya. Jadi bulan Juni kita sudah bisa masuk ke kantor lagi, periode di rumah saja sudah selesai, di rumah lagi sudah selesai, kita tidak mau di rumah terus. Jadi saya percaya bulan Juni kita sudah bisa berjalan dengan belum normal, tapi paling tidak sudah menjalankan, kantor sudah buka ya. Bapak Ibu teman-teman, sambil saya bicara, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Jadi setiap hari jam 9 saya akan update mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Saya akan juga mengundang, mulai besok saya akan mengundang teman-teman dari travel agent untuk ngobrol mengenai sebagai seorang sahabat. Besok saya sudah confirm akan ngobrol dengan Pak Edi. Pak Edi adalah seorang direktur daripada Golden Rama Express. Beliau akan bicara bukan sebagai wakil daripada Golden Rama, beliau akan ngobrol dengan saya sebagai seorang sahabat. Kita akan melihat bagaimana perkembangan, bukan yang sekarang, tapi kita lebih berbicara adalah what next, sebab ujungnya sudah kelihatan. Kita akan sampai puncaknya adalah bulan Mei. Setelah bulan Mei, everything is back to normal. Berapa lama? Dari Juni, Juli, Agustus. Apa yang perlu kita siapkan? Apa yang perlu kita latih? Staff seperti apa yang masuk duluan? Bagian apa yang perlu kita rubah? Karena ternyata ada satu hal yang sangat dominan Bapak Ibu, bahwa dengan adanya program di rumah saja seperti sekarang ini, terjadi perilaku dari konsumen, penjual maupun pembeli berubah. Dengan adanya perubahan, orang mulai dipaksa. Istri saya yang tidak pernah belanja online untuk bahan baku, sekarang harus belanja online. Dan belanja online itu melalui satu proses. Dan ternyata setelah nyaman proses belanja online, saya tanya ke istri saya, dia mengatakan saya akan terus belanjanya adalah secara online. Tidak mau lagi pergi ke pasar, becek-becek dan lain sebagainya. Karena dia sudah menemukan apa yang terjadi selama 21 hari terus-menerus manusia menjadi biasa. Jadi ada satu research yang mengatakan kalau satu kejadian terus-menerus, contoh kita bangun pagi jam 5, tidur jam 7 malam, bangun jam 5, tidur jam 7. Setiap
hari selama 21 hari kita lakukan terus menerus. Setelah hari ke-21 itu menjadi satu kebiasaan. Kalau setiap pagi kita melakukan tidak makan pagi, kita makannya siang. Lalu 21 hari kemudian apa yang terjadi? Kita dikasih makan pagi merasanya aneh. Jadi setelah kita dirumahkan, sekarang adalah memasuki minggu keempat. Saya melakukan tes. Semua sudah merasa nyaman sekarang. Saya merasa nyaman, saya sudah beberapa mungkin hampir 2 mingguan tidak keluar dari rumah, pagar rumah, pintu rumah. Saya merasa nyaman, makanya saya membuat program Insta Live seperti begini. Saya juga merasa nyaman, sibuk dari jam 9 sampai jam 9 malam. Saya merasa nyaman sekali. Sekarang hari ini tadi pagi saya dibangunkan untuk doa pagi jam 4 oleh istri saya. Saya bilang mulai besok saya akan setelah saya selesai jam 9 malam, saya tidak akan nonton TV lagi. Saya akan tidur karena saya mau bangunnya jam 4. Bapak Ibu, 21 hari yang terus menerus membuat kita terbiasa. Itu akan berpengaruh terhadap yang namanya kebiasaan, perilaku. Saya mulai hari ini jam 10 tidak ada, nanti jam 2 saya akan mengundang sahabat saya, Pak Chandri, CEO daripada Gratiser. Dia ahlinya food and beverage, dia juga ahlinya sosial media. Bapak Ibu yang punya waktu, nanti silahkan follow, silahkan mengikuti. Semua yang saya live ini ada rekamannya 24 jam ya. Ini vitamin honey. Kondisi travel saat krisis 2008 dengan sekarang mana yang lebih parah? 2008 itu tidak krisis. Jadi yang krisis, yang kalau ditanya yang setelah sekarang krisis yang parah itu kapan? 2003 adalah SARS. Pada waktu SARS sama. Saya waktu itu, sekarang ini saya punya staf adalah kurang lebih sekitar 160 staf di 2 kantor. Kantor pusat adalah hampir 140-an. Lalu 2003 pada waktu periode wabah SARS, staf saya adalah kurang lebih sekitar 60-70. Dan pada waktu itu size bisnis kita juga tidak sebesar sekarang. Bapak Ibu, kalau ditanya pada waktu SARS, bisnis kena imbasnya berapa lama? 6 bulan. Kena imbasnya 6 bulan. Ini berbeda dengan Krismon gitu ya, 2008 ada krisis lagi, 97, 98 ada krisis lagi. Tapi yang 2003 dan sekarang 2020 ini adalah membuat orang tidak bisa traveling. Saya mau terbang ke Singapura, nggak bisa. Saya mau terbang ke Jayapura, bisa. Sampai di Jayapuranya saya akan kesulitan. Restoran tutup, hotel kalaupun ada saya juga takut. Nanti kena ini, kena itu. Ini yang menyebabkan berbeda. Nah, saya cerita 2003. Pada waktu 2003 apa yang terjadi? Proses dari awal sampai akhir adalah kurang lebih 6 bulan. Kalau kita berpatokan kepada 2003, artinya prosesnya ini adalah diawali Desember. Kalau kita bicara 6 bulan, ternyata tidak bisa. Kita mungkin harus bicara ini adalah 12 bulan. 12 bulan baru bisnis bisa pulih seperti sedia kala. Pertanyaan, berapa banyak yang optimis seperti ini? Bapak Ibu, selama seminggu ini saya bicara dengan banyak teman-teman pebisnis. Besok saya akan bicara dengan pemain saham. Saya bicara juga besok sore dengan Pak Panca, travel juga, dia spesialis untuk event. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bahwa semua mengatakan hal yang sama. Mari kita siapkan ke depan.
Karena di depan berubah. Kalau kemarin adalah A, sekarang ke depan setelah kita buka kantor lagi, bisnisnya berubah. Berubahnya kenapa? Karena perilaku pembeli dan penjual berubah. Saya pernah live story seperti sekarang di masa yang lalu beberapa kali, tapi tidak segencar sekarang. Sekarang ini saya melakukan live story seperti begini, ada yang mendengar, 17 orang yang mendengar sekarang, dan ini saya sangat berterima kasih, membuat saya semangat, membuat saya merasa, ayo saya akan cari lagi. Besok saya mengundang Pak Edi untuk cerita dari sisi dia bagaimana Golden Rama punya staf ratusan, Bapak Ibu. Kalau ditanya sama, Golden Rama juga tidak bicara mengenai opsi PHK. Tetapi Pak Vincent, apa kabar? Tetapi sudah ada travel besar yang saya tidak bisa sebutkan namanya, sudah mulai PHK, mulai berlaku PHK-nya adalah bulan Mei. Berapa jumlahnya? Adalah 20% daripada total staff. Ini yang menjadikan, kalau ditanya Bapak Ibu, semua bisa berubah. Semua bisa berubah. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanya lagi. Saya punya waktu sekitar 5 menit lagi, karena jam 9.25 saya diundang oleh Pak Tanadi Santoso di seminar Zoom-nya beliau. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, saya sedang keenakan sekarang ini, bagaimana saya bisa sangat produktif. Saya pagi-pagi, seperti tadi pagi saya bangun pagi, jam 6 lebih saya sudah mulai atur jadwal saya bicara kiri kanan, saya mengundang ini, saya mengundang itu untuk jadwal minggu depan. Lalu pagi ini setelah saya sarapan, beres-beres, rapi-rapi, mandi, saya pakai celana pendek Bapak Ibu, saya tidak pakai sepatu, saya telanjang kaki, tapi Bapak Ibu melihat saya rapi. Saya jam 9 live di Reseller Travel, jam 9.30 saya live di Zoom seminarnya Pak Tanadi Santoso. Lalu jam 10 saya di Zoom ada meeting dengan teman-teman TX Travel Owner seluruh Indonesia. Kita jarang bisa meeting dalam satu forum bersama-sama, karena biasanya meetingnya itu adalah selalu hadir. Sekarang malahan sebulan itu bisa 2-3 kali kita meetingnya, karena pakai Zoom kita bisa dari mana-mana. Dan yang menarik lagi Bapak Ibu, kita setelah itu jam 2 saya juga ada acara lagi. Lalu setelah itu jam 8 ditanya mentor. Saya mengasuh komunitas ini dengan beberapa teman, membantu bagaimana mempromosikan produk-produk UKM ya. Jadi khusus untuk travel, saya akan bicara bisnis travel ini, akan bicaranya adalah di Reseller Travel. Saya juga 1-2 kali minggu depan akan bicara di Instagram saya dengan teman-teman dari travel agent juga gitu ya. Oke, ada lagi yang terima kasih. Tur Diana Raja Wali, semangat Pak, terima kasih. Ini baru Tan Travel baru join. Ayo silahkan, ada sekitar 5. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan sebelum saya off. Bapak Ibu terima kasih kalau tidak ada. Dan rekaman ini akan ada, jadi kalau ada yang joinnya baru yang terakhir, Natali Kristina baru join, silahkan nanti lihat rekamannya, masih ada selama 24 jam ya. Bapak Ibu terima kasih, sampai jumpa, dan tulis kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya. Terima kasih. Koco Fashion, sehat selalu. Oke, sehat selalu semuanya, salam travel, selalu sehat, kita ketemu lagi. Makasih.